Kedatangan Presiden Prabowo disambut tangisan histeris para pengungsi saat Prabowo mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gorpandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Medan dan Aceh. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Presiden Prabowo juga menyebut masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Prabowo sekaligus memantau dapur umum dan memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja semua pihak dalam proses penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Prabowo yakin dengan sinergitas bersama penanganan akan teratasi dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, semoga saja pasokan BBM bisa normal kembali di wilayah terdampak bencana, pemirsa. Dan informasi berikutnya ini juga banyak menyentuh hati netizen ya. Jadi diduga akibat stres dan kelelahan di cuaca ekstrim, seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau gugur setelah membantu pencarian korban di lokasi bencana. Berpulangnya Reno menyisakan duka bagi personil polisi dan tim SAR. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno mati saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing pelacak berjenis Belgian Malinois itu tewas usai membantu petugas mencari korban selama sepekan lebih. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau untuk mencari jenazah korban banjir dan longsor. Diduga anjing berusia 8 tahun 4 bulan itu tewas akibat kelelahan dan cuaca ekstrim. Kematian Reno menyisakan duka mendalam bagi personel Polda Riau yang selama ini bersama Reno melakukan misi pencarian korban. Reno dan puluhan anjing pelacak unit K9 menjadi hewan andalan tim SAR dan kepolisian saat situasi bencana seperti banjir, longsor, dan gempa. Di tengah kondisi area yang luluh lantak, pencarian korban yang tertimbun sulit dilakukan. Di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, 4 anjing pelacak diandalkan untuk menemukan para korban hilang di Desa Garoga, Desa Aik Ngagol, dan Desa Huta Godang. Jadi arealnya cukup luas di sini, kemudian banyak kayu-kayu juga, kayu-kayu yang sangat besar. Kendala kami itu begitu ada ditemukan titik, kendalanya masalah untuk alat berat, hanya itu saja. Punya tugas berat di medan bencana hingga kasus pidana, tidak semua anjing bisa dilatih menjadi anjing pelacak. Biasanya dipilih dari ras Belgian Malinois,
German Shepherd dan Dutch Shepherd karena memiliki kecerdasan kekuatan fisik dan penciuman tajam. Memiliki lebih dari 200 juta reseptor, anjing jenis itu mampu menemukan barang bukti tersembunyi, membaui narkoba, senjata dan bahan peledak, serta menemukan bau manusia dari jarak berkilometer. Tim Liputan iNews melaporkan. Kedatangan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dihadang dengan isak tangis histeris oleh korban banjir bandang di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangan, Padang, Sumatera Barat. Warga berharap pembagian bantuan terutama pangan disalurkan secara merata kepada warga korban banjir bandang. Aduh Pak, tolong kebenaran saya gak akan Pak. Ibu tenang. Tolong Pak, kebenaran Pak. Tenang, Bu. Saya gak terima Pak. Kedatangan Menko Pangan Zulkifli Hasan disambut isak tangis histeris oleh seorang korban banjir bandang di Kampung Apa, Kelurahan Ikua, Koto Panjang, Kecamatan Koto Tangah. Si ibu mengadu sambil menangis kepada Menteri Zulkifli yang didampingi sejumlah anggota DPR RI asal PAN, serta Wali Kota Padang Fadli Amran yang sekaligus membawa pesan Presiden Prabowo bahwa negara akan total dalam membantu 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi ini. Sudah minta Bulog, Badan Pangan, Menteri Perdagangan untuk melipat duakan stok bahan-bahan pokok di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Provinsi Aceh. Kalau kebutuhan 1.000 ton maka harus di-drop 2.000, harus 2 kali. Zulhas telah menginstruksikan kepada 3 lembaga negara bidang ekonomi dan pangan untuk melipat gandakan stok di 3 provinsi terdampak bencana hidrometeorologi yang baru saja dihadapi, seperti Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Wapres Gibran menenangkan para korban banjir bandang, menyatakan mereka tidak sendiri hadapi bencana ini. Ibu-ibu korban banjir ini menangis saat bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Jorong Sungai Pasa, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Gibran berupaya menenangkan para korban banjir bandang yang melanda Agam. Duduk di tengah-tengah para pengungsi, Gibran mencatat segala masukan dan kebutuhan para pengungsi. Gibran juga menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto dan menenangkan warga Sumatera tidak sendiri menghadapi bencana ini. Salam dari Bapak Presiden Prabowo. Ini saya haturkan duka cita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini. Gibran juga menyapa para pengungsi, ibu-ibu dan anak-anak yang berada di posko. Gibran tegaskan distribusi logistik terus dipercepat, baik lewat jalur darat, udara maupun laut. Perbaikan infrastruktur untuk fasilitas dasar seperti puskesmas hingga jembatan juga terus dilakukan. Menutup kunjungannya, Gibran sampaikan para korban bencana di Agam bahwa dirinya akan terus memantau kondisi lapangan terkini. Dari Sumatera Barat, Gibran kemudian meninjau lokasi bencana banjir lainnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dari Agam, Sumatera Barat, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam kesempatan itu Presiden perintahkan aparat negara untuk kerja cepat, tepat dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana serta penanganan para pengungsi banjir dan longsor.